Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Pengacau Umat. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun arah pemikiran kami kepada pemikiran yang benar. Biarlah Engkaulah yang akan urapi kami, Engkaulah yang akan persiapkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud pekabaran pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Saudaraku, mereka yang menghormati hukum Allah telah dituduh mendatangkan penghukuman atas dunia ini. Dan mereka akan dianggap sebagai penyebab goncangan-goncangan alam yang menakutkan dan perselisihan serta pertumpahan darah di antara umat manusia yang memenuhi dunia ini dengan kesengsaraan. Kuasa yang menyertai amaran terakhir telah menimbulkan amarah orang-orang jahat. Kemarahan mereka disulut terhadap mereka yang menerima pekabaran itu. Dan iblis akan membangkitkan roh kebencian dan penganiayaan yang lebih besar lagi. Pada waktu hadirat Allah pada akhirnya ditarik dari bangsa Yahudi, para imam dan bangsa itu tidak mengetahuinya. Walaupun dalam pengendalian iblis dan dibuai oleh nafsu yang paling bejat dan kejahatan yang paling keji, mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Pelayanan di bait suci mereka teruskan. Korban-korban dipersembahkan di atas mezbah-mezbah mereka yang najis. Dan setiap hari berkat ilahi dimohonkan untuk orang-orang yang telah bersalah atas darah anak Allah yang tercinta dan yang berupaya membunuh pelayan-pelayannya dan rasul-rasulnya. Jadi, bila mana keputusan bait suci di sorga yang tidak bisa diubah lagi itu diumumkan, dan nasib dunia ini telah ditetapkan untuk selama-lamanya, penduduk bumi ini tidak akan mengetahuinya. Bentuk-bentuk peribadatan akan diteruskan oleh orang-orang yang daripadanya roh Allah pada akhirnya telah ditarik. Dan semangat iblis dengan nama Raja Kegelapan itu mengilhami mereka demi tercapainya maksud-maksudnya akan menyerupai semangat bagi Allah. Sementara sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan, dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari pertama, maka penolakan terus-menerus oleh satu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal, bahwa lebih baiklah mereka yang sedikit itu menderita daripada seluruh bangsa dijerumuskan ke dalam kekacauan dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tampaknya argumen ini tidak bisa diubah lagi, dan akhirnya dikeluarkan dekret terhadap mereka yang menyucikan sabat hukum keempat itu, dan menyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapat hukuman yang paling berat, dan memberikan kebebasan kepada orang banyak untuk membunuh mereka setelah jangka waktu tertentu. Romanisme di dunia lama dan Protestanisme murtad di dunia baru akan melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menghormati semua ajaran-ajaran ilahi. Diadaptasi dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 648 dan 649. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pertolongan-Mu akan nyata bagi kami setelah kami datang bermohon. Kiranya Engkau ampuni kami, layakkan kami. Bapa, kami akan melakukan semua kegiatan kami. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menuntun kami, dan apapun yang kami lakukan berhasil. Tuhan tolong agar dihindarkan dari COVID-19 untuk semua umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan akan channel ini. Kami semua tetap dilindungi, dijaga Tuhan, dan kami boleh melakukan semua aktivitas kami sepanjang sepekan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, ancaman orang jahat, bahkan hal-hal yang lain. Karena kami mau datang menyerahkan kehidupan seutuhnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.